Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa menikmati KPA hari ini di hari Rabu terakhir bulan November tahun 2022. Mari sebelum kita belajar firman Allah, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh menjadi sukacita yang besar bagi kami, karena Engkau telah menyertai kami dalam 11 bulan berjalan. Dan hari ini kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena besar kasih setiamu bagi kami. Dan kalau hari ini kami akan belajar firman-Mu, mari lembutkan hati jiwa roh kami Bapa, agar setiap firman yang akan kami dengar tidak hanya menjadi logos tetapi juga menjadi rema. Kami diberkati sehingga kami bertumbuh di dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar firman Allah. Haleluya, amin. KPA hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, meskipun kita melalui jalan tol yang relatif mulus, tapi kenyataannya jalannya pun tetap naik turun. Dan kadang-kadang juga kita melewati kelokan. Pada satu kali kita bisa saja mengalami kondisi ban bocor, cuaca yang kurang baik. Bisa jadi kita juga merasa terlalu lelah dan mengantuk sehingga kita mau tidak mau harus berhenti demi keselamatan kita. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Ada kalanya kita harus berlari, ada kalanya kita harus berjalan dengan sabar. Ada satu kali kita bisa berhasil, tapi satu kali kita juga diizinkan untuk gagal dalam satu hal. Kadang kita melihat orang yang hidupnya seenaknya atau tidak benar, malah bisa lebih enak hidupnya dan jarang mengalami kegagalan. Justru orang yang berhati-hati, senantiasa berjalan dengan benar, tapi mengalami hal-hal yang kurang baik. Sebenarnya kehidupan anak Tuhan memiliki konsep yang berbeda dalam mencapai keberhasilan dibandingkan dengan kehidupan orang yang tidak atau belum mengenal Kristus. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam ayat 23 tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab, bagaimana Allah memberikan berkat, keberhasilan dan keselamatan dalam kehidupan seseorang, sebab Tuhan turut campur dan berdaulat dalam menuntun kehidupan seseorang itu apabila orang itu berkenan kepadanya. Sebagai contoh Yusuf, dari seorang anak kesayangan di dalam keluarga, karena saudara-saudaranya iri hati, dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak, bahkan akhirnya karena sebuah fitnah dia menjadi narapidana. Tetapi karena langkah-langkahnya disertai Tuhan, karena dia hidup berkenan kepada Tuhan, sampai akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Fir'aun sendiri. Dia kemudian menjadi alatnya Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang tua, saudara dan kaumnya dari bahaya kelaparan. Beberapa waktu yang lalu kita juga belajar tentang Esther, gadis yatim piatu yang mungkin seolah-olah sudah tidak punya pengharapan. Tapi ketika Tuhan berkenan atas hidupnya, dia menjadi anak angkat dari sepupunya. Kemudian proses perjalanan hidup membawanya menjadi ratu dan bahkan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan. Ada banyak lagi kisah-kisah tentang tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan turut campur, berdaulat menuntun langkah-langkah hidup seseorang yang kalau Tuhan berkenan kepadanya, maka hidupnya akan menjadi berhasil. Tetapi sebaliknya, kalau kita bertindak menurut kemauan dan pandangan mata kita sendiri, langkah-langkah tidak kita serahkan kepada pimpinan Tuhan, kita bisa mengalami kegagalan total seperti yang dialami oleh Lot, keponakan Abraham. Karena dia mengikuti apa yang dia pandang baik, tapi justru ternyata daerah yang dia pilih itu adalah Sodom dan Gomora yang membawa keluarganya dan dia mengalami kondisi yang tidak baik. Bahkan istrinya pun akhirnya mengalami kebinasaan.
Sesungguhnya pengikutan anak-anak Tuhan harus dimateraikan dengan salib seperti Yesus sendiri menegaskan dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya kita harus berani menyangkal diri dengan tidak mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkenan artinya merasa senang atau dengan segala senang hati, dipakai sebagai penghormatan kepada orang lain ya. Jadi bila kita menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kita menuju keberhasilan. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga orang yang dikasihi Tuhan pasti hidup berkenan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis dan keluar dari air, terdengar suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Orang yang dikasihi itu adalah orang yang berkenan. Orang yang berkenan pasti adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan, apabila dia atau orang yang berkenan itu jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita pasti pernah jatuh ya, entah mungkin di rumah, di jalan, di kantor, atau dimanapun juga. Meskipun kita sudah berhati-hati, kadang kita bisa tersandung sesuatu sehingga kita jatuh. Bahkan juga saat kita naik kendaraan pun bisa demikian. Nah, yang lebih fatal lagi adalah apabila kita jatuh secara rohani. Karena orang yang jatuh dalam hal rohani, jatuh dalam dosa, apapun dosanya, baik pencurian, perzinahan, pembunuhan, penyembahan berhala dan lain-lain, bisa berakibat pada kematian kekal. Ini ada disebutkan dalam kitab Roma 6 ayat 23. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita bangkit dari segala kejatuhan dan kegagalan dalam bidang hidup kita, baik itu dalam studi, baik itu dalam usaha, baik dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan pengalaman jatuh dan gagal ini adalah untuk kebaikan kita, untuk menguji dan memperkuat iman kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak menuju kepada kebinasaan. Dan ketika kita gagal, ketika kita jatuh, Tuhan berharap bahwa kita akan kembali memandang kepada Tuhan, mengarahkan mata, hidup, hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 12 mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak selalu lurus, hidup kita tidak selalu mulus. Tapi percayalah, meskipun mungkin tidak ada yang melihat kita, tidak ada CCTV yang memperhatikan, tidak ada orang yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita. Tuhan senantiasa melihat segala perkara, segala pergumulan yang ada di dalam diri kita. Bahkan doa-doa yang tidak terucapkan sekalipun Tuhan mendengar dengan baik. Bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, setiap langkah-langkah kita akan dituntunnya. Kalaupun terjatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah melihat tontonan wayang kulit ya, atau bahkan suka dengan tontonan wayang kulit. Kita lihat wayang-wayang yang ada di bagian tengah yang dekat dengan dalang. Tangan-tangan wayang ini akan digerakkan oleh dalang dengan baik. Mereka akan memerankan peran-peran yang penting dan istimewa. Tapi wayang-wayang yang jauh, seperti misalnya kayak raksasa-raksasa atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai buto, biasanya jarang dimainkan karena jauh dari jangkauan dalang. Lalu siapa yang menggerakkan tangan-tangan mereka? Biasanya para penonton atau anak-anak kecil suka mengganggu dengan menggerak-gerakkan tangan wayang-wayang ini. Perannya pun juga tidak menjadi penting karena mereka berada jauh dari dalang. Ibarat dalam kehidupan kita, ketika kita semakin dekat dengan Sang Pencipta, maka hidup kita akan digerakkan oleh Tuhan.
Tuhanlah yang menggerakkan peran-peran dalam kehidupan kita sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berharga dan istimewa. Karena apapun yang terjadi atas hidup kita, kalau itu seizin Tuhan, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami imani firman-Mu Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami tidak akan dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kami. Tangan kuat-Mu Tuhan, tangan kanan-Mu yang memberikan kami keselamatan, keberhasilan, kesehatan, pemulihan. Itulah yang menjadi tangan yang terus memegang tangan kami Tuhan. Kami tidak akan berjalan sendiri, melewati bulan-bulan yang berlalu, melewati bulan-bulan yang akan datang. Tuhan terus akan menyertai kami, karena kami percaya tidak ada bagian dalam hidup kami yang kebetulan kalau kami bersama-sama dengan Allah. Tuntun setiap kami Bapa, apapun keadaan setiap kami yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan, mungkin sedang diizinkan mengalami kegagalan, mungkin sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mari Allah, Kau terus menguatkan kami Bapa, memberikan kami keyakinan yang semakin teguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan menopang kami dengan tangan-Mu. Dan Kau tahu ketika kami tidak sanggup, Engkau akan menggendong kami Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau gembala yang setia bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Materaikanlah di dalam loh hati jiwa roh kami Tuhan. Bila firman-Mu bertumbuh subur di atas hidup kami, dan jadikan kami pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini dengan pemulihan dan anugerah yang daripada Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Gembala dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat mengembalakan kami. Berkati para staf gembala, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Berkati anak-anak yang sedang sekolah dan menghadapi ujian. Engkau menuntun setiap kami Bapa. Berikan kami anugerah dan kasih karunia-Mu yang tanpa batas. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, persiapkan diri Anda karena beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Desember, bulan yang penuh anugerah dan mujizat Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyambut hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal tinggal beberapa hari lagi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Sampai ketemu dalam KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.